Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aisyah dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 418240101053. Tujuan saya membuat video ini untuk mendapatkan penilaian terhadap tugas besar 2 saya di uji mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan Ibu Guru Dosen Sarwati STMMSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang saya telah buat dan saya akan menjabarkannya satu persatu. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari program codingan saya. Nah, di bagian pertama adalah include iOS term. Terus di line keduanya kita pakai include iomanik, yang dimana fungsi ini akan saya pakai sebagai setway. Selanjutnya saya memakai tipe data yaitu integer. Tipe data di sini adalah integer dan variabelnya adalah i. I sama dengan 1 dan integer. Dan C ini sebagai variabel yang dimulai dari angka 10, sedangkan E ini dimulai dari angka 1. Kemudian saya akan masukkan main function-nya. Nah, pada function ini nanti akan menghasilkan output berupa pilihan menu. Kemudian pada cout tersebut, cout ini akan menampilkan hasil berupa menu A. Pada cout ini akan menampilkan hasil berupa menu B. Pada cout output ini akan menampilkan hasil dari menu C. Pada cout output ini akan menampilkan hasil menu dari menu D. Pada cout output ini akan menampilkan menu dari menu E. Pada output ini akan menampilkan hasil dari menu F. Pada output ini akan menampilkan menu dari menu G. Pada output ini akan menampilkan hasil dari menu H. Nah, pada program ini saya memiliki 8 menu pilihan.
Setelah itu saya akan memberikan hasil dari penampilannya. Jadi di sini kalian diberikan opsi 1 sampai 8 pilihan, mana yang akan kalian pilih. Oke, di sini kita pakai scene untuk menginput menu mana yang akan kalian pilih nantinya. Kemudian di sini saya pakai switch case. Switch case ini adalah sebuah kontrol dalam sebuah programmer untuk memilih salah satu dari beberapa jalur atau alternatif dari sebuah nilai ataupun variabel. Nah, contohnya seperti apa yang sudah saya buat ini, saya memiliki 8 menu pada pilihan ini. Nanti pada setiap menunya akan mengeluarkan hasil dari inputannya masing-masing tersebut. Jadi line ini switch dan variabelnya berupa menu. Case 1. Pada case 1 ini berisi dari si inputannya si menu A tersebut. Saya pakai perulangan dengan do while. Sistem informasi. Oke. Handle I plus while ya. While-nya adalah I sama dengan 10. Oke, nanti hasil dari tampilan ini adalah ada sebuah tulisan sistem informasi sebanyak 10 kali, karena I-nya dimulai dari 1 dan akan terus bertambah menjadi 1 sampai menghasilkan 10 maksimalnya. Pada sebuah case itu kita harus memakai sebuah break. Kenapa harus pakai break? Karena di break tersebut ini akan mengontrol, menghentikan ataupun mengeluarkan suatu case. Dalam satu case itu nanti maka case tersebut akan berhenti ketika kondisi sudah terpenuhi ataupun full stroke. Lanjut saya ke case kedua ataupun case bagian menu B. Cout sistem informasi, terus jadi pada case tersebut nanti akan menampilkan angka 1 sampai 10 sampai perulangan itu terjadi selama 10 kali dan sampingnya ada tulisan sistem informasi. Pada case ketiga ataupun case yang C,
informasi online I plus y-nya juga I kurang sama dengan 10. Jadi pada case 3 atau menu bagian C nanti akan menampilkan sebuah output berupa sistem informasi dan sampingnya ada angka 1 sampai 10 sesuai dengan while atau perulangannya itu kurang sama dengan 10. Oke, lanjut kita ke case yang keempat atau case menu bagian dari D. Do ini adalah min terus kita pakai while nya adalah I besar sama dengan 10. Jadi pada case 4 atau menu bagian yang D ini akan menampilkan sebuah sistem informasi tapi terbalik, bukan sama seperti sebelumnya. Jadi pada sini karena yang ini adalah dipakainya I-min, jadi angka dimulai dari angka 10 dan seterusnya setelah dan angka seterusnya akan dikurangi satu-satu terus. Oke, selanjutnya ada case yang ke-5 atau menu bagian yang E. Case 5 while. Di sini saya pakai yang while, perulangan untuk memakai yang while. While I kurang dengan 10 Cout Oke, beda dengan 4 case sebelumnya. Jadi di case kelima itu saya akan menampilkan sebuah dua angka yang mana bagian I-nya akan ditambah 1 setiap barisan baru, tapi kalau yang J akan dikurangi 1. Lanjut ke case yang ke-6. Case yang ke-6 atau menu yang bagian E. Jadi di sini saya menggunakan perulangan berupa while. I-nya adalah lebih besar sama dengan 2 dan J-nya sama dengan 10. Cout berupa T.
I-nya dan J-nya plus 2. Jadi pada case 6 ini nanti akan menghasilkan output berupa angka juga. Jadi I-nya itu kurang dari sama dengan 2 dan juga J-nya akan bertambah sama dengan 2 dan dimulai dari angka 2. Case 7 atau pada menu bagian yang F. Di sini saya pakai perulangan while kembali. Oke. I-nya lebih besar sama dengan 9 dan J-nya lebih besar sama dengan 2 si out I J no sama dengan 2 dan juga J kurang sama dengan 2. Oke, pada yang case ke-7 atau case bagian F, nanti hasil outputnya juga berupa angka. Selanjutnya saya masuk ke case bagian 8. Case bagian 8 ini agak berbeda dengan case-case sebelumnya, karena case bagian 8 ini akan menghasilkan sebuah output berupa bilangan pangkat, terus ada tabel bilangan pangkat 2 dan juga pangkat 3. Case 8 adalah sebuah menu dari menu bagian H. Nah, di sini saya juga pakai looping. Bilangan, oke, terus kita pakai satu play. Angkat 2. Oke, set play kembali. Angkat 3. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, karena saya tadi memakai encode kayu manik untuk memakai setway, jadi setway ini dipakai untuk mengatur kolom dan juga baris pada sebuah barisan supaya teratur dan juga terlihat rapih. Selanjutnya saya akan pakai loop untuk menghitung dan juga menampilkan tabel dari bilangan 1 sampai dengan 10. Nah, di sini saya pakai for integer I sama dengan 10 sama dengan 10 dengan I-nya dimulai dari kurang sama dengan 10 I plus. Oke.
Nah, nanti di sini akan menampilkan setiap bilangan pangkat 2 dan juga pangkat 3. Selanjutnya ada si out ataupun outputnya ini nih, output yang tadi. Sama apa yang tadi kita sudah tulis di atas satuannya, tinggal diikuti saja. Nah, pada si out ini akan menampilkan sebuah pangkat bilangan pangkat. Nah, di set W yang ke-15 ini yang I kali I, berarti ini pangkat 2, yang I-nya ada 3 ini berarti ini hasil nanti akan keluar outputnya berupa pangkat 3. Selanjutnya kita pakai break untuk mengakhiri sebuah situasi jika sudah terpenuhi. Pokoknya case akan berhenti jika break ini sudah memenuhi sebuah kondisinya. Selanjutnya kita pakai, sebenarnya default itu tidak harus kita cantumkan dalam sebuah program ini, cuman ini adalah sifatnya opsional. Jadi kalau misalkan kalian menginput suatu data di sini dan tidak keluar sesuai dengan apa yang sudah dibuat ini, nanti akan menghasilkan outputnya tidak sesuai ataupun tidak valid. Tidak valid, line break, kita tutup lagi, tutup kurung tutup, return. Oke guys, di sini program sudah selesai semuanya, saya di return. Kemudian bisa kita compile dan kita run apakah program ini bisa berjalan dengan baik ataupun tidak error, ataupun programnya harus ada banyak yang diperbaiki dulu. Jadi biasanya sebelum saya mengcompile atau merunning sebuah program, saya akan meng-cross check dahulu apakah ada library ataupun kata-kata yang tertinggal pada si program ini, supaya setelah saya compile bisa berjalan dengan baik. Nah, pada bagian sini masih kurang ini. Oke, jadi saya akan mencoba nge-compile dan juga merunning program yang sudah saya buat. Saya akan mencoba 4 menu yang sudah saya buat tadi. Oke, saya akan memilih menu nomor 1. Dan hasil outputnya akan berupa tulisan huruf sistem informasi sebanyak pengulangan 10 kali. Selanjutnya saya akan memilih menu nomor 2 yang akan masukkan output berupa tulisan sistem informasi dengan samping kirinya ada angka dari angka 1 sampai dengan 10. Oke. Selanjutnya saya akan compile kembali. Di sini saya akan memilih nomor 7,
dan nomor 7 yang akan menampilkan hasil output berupa angka ganjil dan juga angka genap. Selanjutnya, menu terakhir yang akan saya compile adalah menu yang ke-8 yang berupa hasil output yang akan menampilkan bilangan serta bilangan dengan pangkat 2 dan juga pangkat 3 nya.